Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Sarundra, Salam Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, Riau. Di depan saya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Dewi, guru kelas 5A dari SDN Sendang Pinggir, merupakan rekan sejawat dari Pak Adi. Ya, pada hari ini kami akan melakukan pra-observasi terkait pembelajaran nantinya yang akan dilaksanakan di kelas 5A. Jadi, apa kabarnya pagi ini, Dewi? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Pak Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi ya sudah melaksanakan pra-observasi pada hari ini. Jadi begini Bu Dewi ya, adapun tujuan dari pra-observasi ini bukan kita mencari kesalahan, bukan kita menggurui, artinya yang kita dulu kita istilahnya bagaimana nantinya proses pembelajaran itu dari hari ke hari kita bisa ada perbaikan. Jadi saya di sini Bu Dewi ada gerak yaitu melaksanakan observasi nanti. Jadi sebelum observasi nanti kita laksanakan, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Bu Dewi ya terkait jalannya proses pembelajaran nanti. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama kepada Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dewi capai ketika proses pembelajaran? Menurut saya Pak, yang pertama kan saya ketahuan dari yang utamanya itu pertama Anda nantinya dapat mengidentifikasikan peran individu pada rantai makanan. Kedua, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dengan membentuk sebuah rantai makanan. Oh iya, berarti Bu Dewi nanti ketika proses pembelajaran itu materinya tentang rantai makanan. Pertanyaan kedua, Bu Dewi, area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nantinya itu yang bagaimana? Adapun area pengembangan yang akan saya capai yaitu bagian pedagogis saya Pak, di mana saya nantinya ingin lebih menguasai lagi bagaimana cara mengajar yang baik dan menyenangkan sehingga siswa lebih nyaman dan bahagia saat proses pembelajaran berlangsung. Oh iya. Berarti itu Bu Dewi artinya area pengembangan yang ingin Bu Dewi tuju atau yang ingin Bu Dewi capai itu tentang pedagogi Bu Dewi. Apalagi kita sebagai seorang guru ini dalam mengajar itu memang harus kita update terus Bu Dewi ya. Selanjutnya Bu Dewi, saya ingin bertanya lagi, kira-kira ini Bu Dewi, rancangan yang ingin diterapkan dalam pembelajaran nantinya, baik itu dari strateginya, model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya itu seperti apa? Ya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau modelnya, saya menggunakan model inquiry dan metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi dan penugasan. Oh iya, berarti nanti ketika pembelajaran berlangsung itu ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Model pembelajaran sendiri artinya memungkinkan kita diajak masalah dari pembelajaran yang ada, dan juga metodenya itu diskusi penugasan gitu. Selanjutnya Bu Dewi, media apa yang Bu Dewi gunakan dalam proses pembelajaran? Media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang pertama Pak Ade ada Infocus, ada laptop, ada speaker, dan lembar LKPD untuk mahasiswa saya gunakan. Oh luar biasa Bu Dewi, artinya Bu Dewi memanfaatkan teknologi ya. Terus ada speakernya sehingga siswa mungkin lebih aktif kita harapkan ya. Jadi selanjutnya Bu Dewi, kira-kira ini kapan Bu Dewi akan melakukan pembelajaran tersebut? Rencana saya pada hari Kamis
tanggal 12 September 2024. Oh iya, berarti hari Kamis bukan Bu Dewi ya, tanggal 12 September 2024. Itu di jam berapa Bu Dewi? Jam pertama Pak. Oh, ya, oke. Jadi Bu Dewi mungkin untuk praobservasi ini hanya itu yang saya sampaikan Bu Dewi. Jadi di waktu Bu Dewi nanti akan melaksanakan observasi, insya Allah saya nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran nantinya, dan juga setelah proses pembelajaran nantinya Bu Dewi, kita juga ada nanti pascanya, artinya kita melihat atau mengevaluasi kembali. Artinya di sini kita sama-sama belajar Bu Dewi ya, bukan saya yang pandai, saya yang tidak. Jadi saya berharap mudah-mudahan proses pembelajaran Bu Dewi nantinya berjalan lancar, tidak ada halangan, dan semangat Bu Dewi ya, semangat dan sukses dalam pembelajaran ini. Kira-kira Bu Dewi dari praobservasi kita tadi, apa ada hal yang ingin ditanyakan? Oke ya, jadi sekian praobservasi kita pada hari ini Bu Dewi ya. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan kita sehat semua dan akan ketemu kembali pada pelaksanaan observasi di tanggal 12 September 2024 di hari Kamis. Itu pelajaran IPA Bu Dewi ya, tentang rantai. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Silakan Bu Dewi kembali beraktivitas. Sehat kita semua Bu Dewi ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ya, tepuk semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ketua kelas pimpin doanya. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dan menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam kepada ibu dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ibu mau cek kehadiran anak ibu dulu ya. Yang ibu panggil namanya jawab. Andi Pratama, Ada semangat belajar, Bu. Arif, Ada semangat belajar, Bu. Asifah Sofia, Cindy, Belajar, Bu. Desman, Siap untuk belajar, Bu. Dwi, Ayo, Bu, siap untuk belajar, Bu. Nandina, Ada semangat untuk belajar, Bu. Resti, Ayo, Bu, belajar. Loren, Ada siap semangat untuk belajar, Bu. Inaya. Ada siap untuk belajar, Bu. Oke, Bu, permisi. permisi. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ibu mau cek semangat anak ibu dengan tepuk PPK. Masih ingat dengan tepuk PPK? Masih, Bu. Sama-sama kita lakukan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam pendidikan.
nanya dulu nih materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Ayo. Ya, tentang komponen ekosistem. Apa saja sih yang termasuk dengan komponen ekosistem? Abiotik dan abiotik. Apa saja yang ada di dalam komponen biotik? Ada manusia, hewan, tumbuhan. Ya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang termasuk komponen abiotik? Iya. Nah, jadi di dalam komponen abiotik dan biotik itu nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan. Nah, hari ini materi kita tentang rantai makanan. Kenapa materi kita? Rantai makanan. Nah, adapun tujuan materi pada rantai makanan ini nantinya yang pertama, anak ibu dapat mengidentifikasi peran antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Kedua, anak ibu nantinya dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam membentuk sebuah rantai makanan. Nah, sekarang ibu mau nanya ini sama ibu. Bagaimana sih tumbuhan mendapatkan makanan? Dengan apa? Dengan cara fotosintesis. Didapatkan oleh cahaya matahari. Kalau hewan, bagaimana cara mendapatkan makanannya? Dari tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Manusia ini kita sebagai manusia kita juga membutuhkan makanan untuk menambahkan apa? Energi pada tubuh kita supaya lebih kuat dan semangat. Nah, hari ini untuk materi ini ibu akan menampilkan sebuah video tentang rantai makanan. Nantinya ibu perhatikan video. Nah, hubungannya dengan rantai makanan. Nah, si kuda atau kambing ini tadi kan dia memakan rumput, ya kan? Rumput dimakan kambing, kambing nanti dimakan singa. Misalnya singanya nanti mati menjadi sebuah jamur atau bakteri di tahap terakhir. Dan bakterinya nanti itu menjadi pupuk untuk tanaman rumput. Paham apa arti dari jawaban ibu? Ya. Nah, ada pertanyaan lagi, nak? Tidak. Kalau tidak ada ibu yang bertanya ini. Siap? Apa menjawab pertanyaan dari ibu? Oke. Tadi anak ibu sudah nonton kan video tentang rantai makanan? Sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Proses makan. Oh iya, kata Nandina atau teman lainnya, rantai makanan adalah proses dimakan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk lainnya secara bertahap. Itu apa sih mereka makan tadi? Untuk mendapatkan energi. Iya, untuk mendapatkan energi. Misalnya nih, tadi kan kita nampak video itu apa? Misal tadi kan kumpul dimakan oleh tikus. Misalnya kalau tikusnya mati, apa yang akan terjadi? Makanannya bertambah. Iya, padi akan bertambah. Yang memakan tikus gimana? Akan berkurang Dan kelaparan. Nah, jika ibu kasih tugas nih untuk membentuk sebuah rantai makanan, bisa nggak ibu? Bisa. Bisa ya. Nah, ini ada tugas dari ibu per kelompok saja. Kita bagi kelompoknya sudah sesuai nomor dulu. Ada 6 kelompok. Nah, ini tugasnya. Ini di dalam amplop nantinya terdapat sebuah gambar hewan. Dari gambar hewan ini nanti
anak ibu susun sehingga menjadi sebuah rangkaian. Nah, untuk ketua kelompoknya ayo maju ke depan. Suaranya ya, tolong dikondisikan suaranya. Ini kelompoknya kayak kelompok ya, ini kasih lagi amplopnya kelompok putih, kelompok biru, kelompok hitam, kelompok kuning, dan kelompok ungu. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, aturannya coba lihat bagian pertamanya. Nah, di sini ada nama kelompok. Anak ibu buat nama kelompoknya kan, sudah ada nama kelompoknya kan? Nah, kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian ini waktunya 20 menit ya nak. Jadi sebelum waktunya 20 menit, kalau bisa anak ibu sudah siap, tidak boleh lebih dari 20 menit. Nah, buka lagi lembaran belakangnya. Nah, dibilang di sini buatlah satu buah contoh rantai makanan berdasarkan potongan gambar yang terdapat di dalam amplop. Nah, di dalam amplop ini tadi sudah ibu bilang ada sebuah gambar hewan kamu bentuk menjadi rantai makanan. Sudah kamu bentuk nantinya nak, kamu tentukan ekosistem apakah yang ada di rantai makanan tersebut ya. Kan ada ekosistem darat, hutan, laut, danau, sawah, itu kamu tentukan. Kemudian di setiap gambar kamu buat juga tingkat trofikannya. Kan ada produsen, konsumen, dan dekoser. Yang itu kamu buat. Sudah paham perintahnya? Sudah kerjakan ya, berkelompok, diskusikan dengan kompak. Tunggu selama 20 menit. Jangan dinyanyi. Ayo kerjakan ya. Mari, kan sudah ibu suruh bawa gunting dan sudah dibawa bahannya. Iya bagus, sudah dibawa semua alat dan bahannya. Untuk mendapatkan energi, misalnya nih tadi kan kita nampak video itu misal tadi kan kumpul dimakan oleh tikus. Misalnya kalau tikusnya mati, apa yang akan terjadi? Makanannya bertambah. Iya, padi akan bertambah. Yang makan tikus gimana? Akan berkurang dan Berkurang dan kelaparan. Nah, jika ibu kasih tugas nih untuk membentuk sebuah rantai makanan, bisa nggak ibu? Bisa. Bisa ya. Nah, ini ada tugas dari ibu per kelompok saja. Kita bagi kelompoknya sudah sesuai nomor dulu, ada 6 kelompok. Nah, ini tugasnya. Ini di dalam amplop nantinya terdapat sebuah gambar hewan. Dari gambar hewan ini nanti anak ibu susun
sehingga menjadi sebuah rancangan. Nah, untuk ketua kelompoknya ayo maju ke depan. Suaranya ya, tolong dikondisikan suaranya. Ini kelompoknya adalah kelompok ya, ini kasih lagi amplopnya kelompok putih, kelompok biru, kelompok hitam, kelompok kuning, dan kelompok ungu. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, aturannya coba lihat bagian pertamanya. Nah, di sini ada nama kelompok. Anak ibu buat nama kelompoknya kan, sudah ada nama kelompoknya kan? Nah, kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian ini waktunya 20 menit ya nak. Jadi sebelum waktunya 20 menit, kalau bisa anak ibu sudah siap, tidak boleh lebih dari 20 menit. Nah, buka lagi lembaran belakangnya. Nah, dibilang di sini buatlah satu buah contoh rantai makanan berdasarkan potongan gambar yang terdapat di dalam amplop. Nah, di dalam amplop ini tadi sudah dibilang ada sebuah gambar hewan kamu bentuk menjadi rantai makanan. Sudah kamu bentuk nantinya nak, kamu tentukan ekosistem apakah yang ada di rantai makanan tersebut ya. Kan ada ekosistem darat, hutan, laut, danau, sawah. Itu kamu tentukan. Kemudian di setiap gambar kamu buat juga tingkat trofikannya. Kan ada produsen, konsumen, dan dekoser. Yang itu kamu buat. Sudah paham perintahnya? Sudah kerjakan ya, berkelompok, diskusikan dengan kompak. Tunggu selama 20 menit. Jangan dinyanyi. Ayo kerjakan ya. Mari, kan sudah ibu suruh bawa gunting dan sudah dibawa bahannya. Iya bagus, sudah dibawa semua alat dan bahannya. Apakah sudah ada yang siap? Sudah? Oke, bagi kelompok yang sudah siap, nanti ibu suruh maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ayo, kelompok berapa nih? Kelompok merah mau maju katanya. Ayo, kelompok merah maju ke depan. Sini aja ya. Nah, sini aja. Oke, kelompok merah ini mempresentasikan hasil diskusinya.
Anak ibu kelompok lainnya perhatikan. Silakan kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buatkan lagi suaranya kurang. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa, dan singa akan mati menjadi jamur. Rumput jadi konsumen, rusa menjadi konsumen tingkat 1, singa menjadi konsumen tingkat 2, dan jamur menjadi dekoder. Apakah Desman, Bu? Desman mau bukan lagi. Coba Desman. Dikasih gambar ya, apakah yang sudah diketahui? Nah, si Desman bertanya kalau singanya mati, apa yang terjadi? Rusa akan makin bertambah. Jadi rusanya akan bertambah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Boleh ditutup. Oke, kasih tepuk tangannya. Dan inilah hasil diskusi dari kita semuanya. Jadi tadi mendapatkan ada ekosistem apa? Nah, Ibu ada lagu loh ini tentang rantai makanan. Kita mau mendengarkan? Dan dinyanyikan ya. Oke, Ibu putar lagunya. Ya, sudah menyanyi tadi? Ya. Siapa yang sudah hafal tentang lagu nanti? Ibu maulah 2 orang maju coba. Desman? Sama siapa? Wisnu, ayo coba maju. Hafal kan? Tanpa lihat diri? Hafal? Ayo coba. Ada di sana lah, ke depan. Sini. Nah, sini. Ya. 1, 2, 3. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan alam, alamnya sudah mati menjadi pokok, kita harapkan mati. Ular dimakan
dan jamur menjadi pengurai. Apakah dari kelompok teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya ya? Desmond mau bertanya. Coba Desmond. Berperan menjadi konsumen kedua. Sama-sama. Ya, jadi kalau bertanya juga. Nah, kelompok ini mau bertanya katanya. Kami dari kelompok mana yang bertanya? Jika ulat jika kata mati, apa yang terjadi di ulat? Ulat akan kelaparan dan ulat pun bertambah. Coba nih, jadi ularnya kelaparan, ularnya bertambah kata orang ini. Terima kasih ya sudah menjawab. Sama-sama. Bagus sekali pertanyaannya ya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan ekosistem sawah. Ekosistem apa katanya? Padi dimakan tikus, tikus dimakan ulat, ulat dimakan elang, elang yang mati akan menjadi pengurai atau jamur. Padi menjadi produsen, tikus menjadi konsumen tingkat 1, ulat menjadi konsumen tingkat 2, sedangkan elang menjadi konsumen tingkat puncak. Jamur menjadi pengurai. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, Lesti mau bertanya. Kami dari kelompok biru. Lesti. Kami dari kelompok biru ingin bertanya. Jika ular mati, apa yang terjadi dengan elang dan tikus? Tikus akan bertambah. Elang lalu kehilangan makanan. Iya. Jadi jika ularnya mati ya kan, tikus bertambah, ularnya berkurang karena apa? Nah, coba ada lagi nggak yang bertanya? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Nah, coba kita tepuk salut dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk salut. Mantap. Oke, terakhir kelompok putih maju ke depan. Ayo. Ayo semuanya kelompok putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok yang akan
suaranya Dora. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa, dan singa akan mati menjadi jamur. Rumput jadi konsumen, rusa menjadi konsumen tingkat 1, singa menjadi konsumen tingkat 2, dan jamur menjadi dekomposer. Apakah Desman Bu? Desman mau bertanya lagi. Coba Desman. Jika singa mati, apakah yang sudah diketahui? Nah, si Desman bertanya kalau singanya mati, apa yang terjadi? Rusa akan makin bertambah. Jadi rusanya akan bertambah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Boleh ditutup. Kasih tepuk tangan untuk kelompok merah. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok ungu, ibu mau kelompok ungu. Ayo maju kelompok ungu. Oke, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok ungu akan membacakan hasil diskusi kami. Dengarkan ya teman-teman. Iya. Kami dari kelompok ungu mendapatkan ekosistem hutan. Rumput dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh singa. Jika singa mati, singa akan menjadi bakteri ataupun jamur. Rumput mendapatkan produsen, sedangkan rusa mendapatkan konsumen tingkat 1, dan singa mendapatkan konsumen tingkat 2, dan jamur mendapatkan dekomposer. Terima kasih, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Assalamualaikum. Kalau teman yang mau bertanya, coba dulu. Ada nggak yang mau bertanya? Apakah kalian ada yang mau bertanya? Tidak. Mau bertanya, ayo. Kami Coba berdiri yang mau bertanya, coba berdiri nah. kami dari kelompok merah ingin bertanya kepada kelompok ungu. Jika rusa berkurang, maka apa yang terjadi kepada rumput? Rumput akan menjadi lebih banyak. Oh, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan dari kelompok merah. Iya, terima kasih kelompok. Terima kasih kelompok merah. Yang sudah bertanya dan terima kasih kelompok ungu sudah menjawab. Jadi jawabannya kalau rusanya mati, rumputnya semakin apa tadi katanya? Adakah yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada di situ. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ayo, kelompok mana lagi yang mau maju? Kuning dulu kuning. Habis itu kelompok hitam ya. Oh, biru juga ya. Gantian. Gantiannya semua mendapat giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Oke. Kami mendapat sistem dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular mati menjadi jamur, rumput mendapatkan produsen, ular mendapatkan konsumen
yang telah ditampilkan oleh teman-temannya ya. Oke, sekarang kelompok biru maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok biru akan membacakan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan ekosistem danau. Daun pepohonan dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh kata. Kata pun dimakan oleh ular. Jika ular mati, maka ular menjadi bakteri maupun jamur. Pohon berperan sebagai produsen, dan ular pun berperan menjadi konsumen tingkat 1. Kata menjadi konsumen. Nantinya Ibu perhatikan video, catat poin-poin pentingnya ya. Siap menonton video? Siap, Bu. Nantinya Ibu perhatikan video, catat poin-poin pentingnya ya. Siap menonton video? Siap, Bu. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tadi Ibu bilang catat poin-poin penting. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu
dan cari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke, itulah tadi penampilan dari video kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan dari video kita dari video kita tadi? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh iya, Resti mau bertanya? Coba silakan. Ya. Sebuah hewan herbivora dan jadi apa sih yang dimaksud dengan hewan herbivora dan apa sih hubungannya dengan rantai makanan? Iya, bagus ya. Itu pertanyaan dari Resti. Apakah ibu yang lain bisa menjawab? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, jadi hewan herbivora itu tadi adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Contohnya itu sapi, kambing, kuda, ya kan? Itu pemakan tumbuhan kayak rumput dimakannya, ya kan? Jauh. Nah, hubungannya dengan rantai makanan. Nah, si kuda atau kambing ini tadi kan dia memakan rumput, ya kan? Rumput dimakan kambing, kambing nanti dimakan singa, misalnya singanya nanti mati menjadi sebuah jamur atau bakteri di tahap terakhir, dan bakterinya nanti itu menjadi pupuk untuk tanaman rumput. Paham apa Resti dari jawaban Ibu? Ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak? Kalau tidak ada Ibu yang bertanya ini. Siap? Apa menjawab pertanyaan dari Ibu? Oke. Tadi anak Ibu sudah nonton kan video tentang rantai makanan? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Proses makanan dimakan. Cara berurutan. Oh iya, kata Nandina atau teman lainnya. Rantai makanan adalah proses dimakan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk lainnya secara berurutan. Itu apa sih mereka makan tadi? Untuk mendapatkan energi. Ya, untuk mendapatkan energi. Misalnya nih, tadi kan kita nampak video itu apa? Misal tadi kan kumpul dimakan oleh padi dimakan oleh tikus. Misalnya kalau tikusnya mati, apa yang akan terjadi? Ibu ada lagu loh ini tentang rantai makanan. Kita mau mendengarkan? Dan dinyanyikan ya. Oke, Ibu putar lagunya.
Ayo coba maju. Hafal kan tanpa lihat lirik? Apa? Ayo coba. Ada yang bisa nggak ke depan? Pasti di sini. Nah, satu, dua, tiga. Menari mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Menari mana tikus, 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 tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elamnya sudah mati menjadi popok di tanaman padi. Ular dimakan elamnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Oke. Nah, sama-sama mau nyanyi sama-sama satu kali. Oke, ayo satu, dua, tiga. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus, 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 tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elamnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elamnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Nah, itu tadi ada lagu sebuah rantai makanan. Kira-kira di lagu tadi kan ada hewan, ada padi, tikus, lagi tadi ular, elang. Kira-kira itu termasuk dalam ekosistem apa ya? Iya, kenapa bisa kita bilang dalam ekosistem sawah? Iya, karena padi ditanam di sawah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Rantai makanan. Apakah dari anak ibu semuanya masih ada yang belum paham tentang rantai makanan? Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, untuk itu ibu mau siapa di sini anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Nah, coba dulu sekarang yang pilih ya, Nismat. Boleh ke depan ya, boleh ya di depan teman menyimpulkan. Hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan secara berurutan dalam makhluk hidup. Kurang contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Ketika elang mati akan menjadi jamur atau bakteri. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan terbagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Terima kasih Nandina sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Boleh duduk, kasih tepuk tangan dong. Oke. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Nandina. Pertama itu tentang rantai makanan. Apa saja yang dimaksud dengan rantai makanan? Oleh makhluk hidup. Kemudian perannya tadi ada 3 apa saja? Produsen, konsumen, dan komposer. Nah, hanya itu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Boleh anak ibu baca bukunya di rumah ya, supaya minggu depan lebih siap lagi melakukan pembelajarannya. Oke, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi.
berdasarkan nanti RPP yang dibuat kemarin itu, nanti Pak Adi akan ada masukan atau ada apa boleh kan Bu Dewi? Jadi nanti akan itu yang penting berpesan kepada murid itu berdifferensiasi, tidak positif dan itu yang dilihat sama Pak Adi-nya. Jadi pas kali ini akan memperhatikan lagi, akan memberikan masukan atau memberikan suatu penguatan atau suatu nilai baik, nilai berbagi praktek baiknya ya. Pak Adi-nya nanti pasca observasi. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Riau. Ini saya ditemani oleh dan juga saya ditemani oleh rekan saudara saya yaitu jadi ini kami akan melaksanakan observasi terkait supervisi akademik yang telah kita dapat. Ini kabarnya pagi hari ini. Baik Pak Adi. Jadi semangat Bu Dewi ya, kita ketemu lagi ya. Kemarin di observasi, sekarang kita ketemu di pasca observasi ya. Jadi adapun Bu Dewi ya, tujuan kita melaksanakan pasca observasi ini, kita mengevaluasi, artinya kita sama-sama belajar Bu Dewi bagaimana sebagai seorang guru kita meningkatkan kompetensi kita sehingga nantinya peserta didik yang kita ajarkan itu bisa lebih senang, bisa lebih bahagia, dan kita juga sebagai seorang guru bisa memenuhi kebutuhan murid kita. Jadi ya, dalam pasca observasi ini jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Dewi terkait supervisi akademik yang pertama itu Bu Dewi, ketika supervisi akademik kemarin bagaimana perasaan yang dirasakan ketika observasi secara langsung? Saya merasa senang dan bersemangat pagi dan merasa tertantang gitu kan, untuk menampilkan hasil pembelajaran yang lebih baik lagi dan saya bisa menjadi guru yang lebih baik. Oh iya, luar biasa Bu Dewi ya, artinya ketika dilakukan supervisi akademik itu Bu Dewi bagaimana menampilkan yang terbaik Bu Dewi ya. Ya saya pun ketika supervisi kemarin melihat Bu Dewi semangat tadi sehingga anak-anak itu aktif gitu ya, luar biasa. Jadi selanjutnya Bu Dewi, bisa Bu Dewi ceritakan kembali Bu Dewi area pengembangan yang Bu Dewi lakukan di dalam kelas dan juga langkah-langkah apa yang Bu Dewi lakukan di dalam proses pembelajaran. Proses apa yang saya kembangkan itu Pak, jadi kompetensi pedagogik saya Pak, di mana saya ingin meningkatkan kualitas guru saya dulu agar saya menjadi yang lebih baik, dan yang mana saya akan mempersiapkan RPP lebih baik, terus itu kemudian menyiapkan media. Media itu ada Infokus, ada laptop, ada speaker, dan kemudian saya juga membuat sebuah RPPD untuk dibagikan ke anak-anak. Oh iya, media apalagi zaman sekarang Dewi ya, zaman teknologi banyak berbagai macam teknologi yang bisa kita gunakan Dewi, apalagi Infokus jadi kita tayangan ini. Malam saya melihat melakukan pelajaran selanjutnya jadi apakah area pengembangan yang Ibu Dewi lakukan di dalam kelas itu menurut Ibu Dewi apakah sudah berhasil? Bila saya sudah berjalan dengan lancar Pak Ade, walaupun ada sedikit peserta didik yang ada kurang lebih paham dalam materi saya yang saya sampaikan, jadi motivasi saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi untuk supaya peserta didik saya lebih memahami materi yang saya sampaikan. Oh iya. Jadi area pengembangan yang Bu Dewi lakukan alhamdulillah berjalan Bu Dewi ya, walaupun tadi Bu Dewi katakan
ada beberapa orang siswa yang mungkin kita nggak tahu lah bagaimana siswa tersebut, entah ada masalah atau dia tidak fokus dengan pembelajaran Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi, dari ada nggak selama proses pembelajaran siswa itu yang ada keluhan kepada Bu Dewi sebagai guru kelasnya, baik itu terkait materi atau baik terkait kelompok, itu kan bisa saja Bu Dewi kan. Terkadang kan siswa ini kita tahu mereka manusia yang unik, terkadang ada keluhan. Jadi kira-kira ini Bu Dewi ada nggak selama proses pembelajaran Bu Dewi menemukan hal yang seperti itu? Pas melakukan observasinya pagi kemarin. Ya, bisa dengan ketika observasi Bu Dewi atau dengan pembelajaran yang lainnya Bu Dewi. Kalau ketika pas observasi dengan pagi kemarin, alhamdulillah tidak ada anak yang merasa mengeluhkan saya dengan kelompok ini itu tidak ada Pak D. Namun waktu sebelum ada melakukan observasi dengan Pak D kan saya juga ada melakukan proses pembelajaran kan Pak D. Itu memang ada anak yang jahil kan Pak D di kelas yang jadi mereka ada juga yang merasa terganggu. Bu, saya nggak mau lah Bu duduk dengan ini. Saya tanya juga, kenapa nak nggak mau duduk dengan ini? Ini Bu, dia suka ganggu ketika saya menulis, katanya kan usir. Jadi saya terimalah kan Pak, apa namanya itu Mas? Saran dari anak itu. ya. Kemudian saya tanyakan juga dengan anak yang disebut itu. Jadi saya selesaikan dengan memindahkan tempat duduk mereka dengan kelompok yang lain. Oke Bu Dewi ya. Ya memang iya Bu Dewi, terkadang anak-anak itu Bu Dewi ya, mereka itu kan makhluk yang unik, artinya mereka itu dengan berbagai macam karakternya Bu Dewi. Jadi terkadang mereka itu kalau kita kelompokkan dari awal, mereka itu bosan, terkadang jenuh. Itulah yang menyebabkan mereka itu usil, mereka itu pengen tidak, kita sebagai seorang guru itu memperhatikan, Bu, kayaknya kami nggak cocok loh. Jadi ya saya pun seperti itu tuh Bu Dewi. Jadi mudah-mudahan ya Bu Dewi ya, pembelajaran yang Bu Dewi lakukan memang sudah luar biasa itu Bu Dewi. Walaupun ada catatan-catatan kecil Bu Dewi, itu kan evaluasi kita. Makanya sekarang kita mengadakan pasca ini itu untuk mengevaluasi. Terkadang kita sebagai seorang guru Bu Dewi ya kelupaan, makanya adalah teman atau rekan sejawat kita yang bisa mengingatkan. Mudah-mudahan kita sama-sama maju nantinya ke depan Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi, terkait pembelajaran berdiferensi tadi Bu Dewi ya, Bu Dewi kan istilahnya sudah mulai memahami Bu Dewi ya. Kira-kira ini Bu Dewi, rencana tindak lanjutnya kapan Bu Dewi realisasikan? Seperti yang tadi terkait kelompok tadi, saya minta tanda tangan Bu Dewi ya. Artinya ini kesepakatan kita bersama Bu Dewi ya. Bu Dewi menyampaikan, saya bisa mencatat hasilnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan evaluasi. Saya pun akan terus, kalau nanti mana tahu, terkadang kita manusia ini ada dilakukan Bu Dewi ya. Jadi disinilah ajang kita untuk saling memberi kekuatan ya Bu Dewi ya. Jadi di sini hari saya buat Bu Dewi ya, hari Sabtu tanggal 14 dan 2024. Silakan Bu Dewi, buat nama, buat tanda tangan di atas Bu Dewi ya. Iya. Oke, Bu Dewi ya. Ini kita sepakati berdua Bu Dewi ya. Oke Bu Dewi, mudah-mudahan kita sama-sama berharap Bu Dewi ya, sebagai seorang guru kita tidak terlepas dari terus mengupdate terkait perkembangan pembelajaran kita, baik itu dari medianya, baik itu dari cara-cara kita mengajar, dari aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi sekarang saya berterima kasih sekali Bu Dewi sudah menyediakan waktunya, dan saya berdoa mudah-mudahan, apalagi Bu Dewi masih muda ya, masih energik, masih punya semangat, apalagi sekarang banyak program-program dari pemerintah yang memang meningkatkan skill kita sebagai seorang guru Bu Dewi. Mana tahu nanti ada peluang Bu Dewi bisa mengikuti guru penggerak
ya. Ya, apalagi masih muda, banyak yang masih bisa dikembangkan dari ini. Oke Bu Dewi, untuk pasca observasi kita pada hari ini saya sudah sampaikan apa-apa yang Bu Dewi sampaikan dan kita sudah menyepakati bersama. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi evaluasi kita untuk baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Saya sudahi Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu PP kami, Bu Indra Gandhi SPD MPD. Terima kasih Pak Ade yang sudah berbagi praktik baiknya ya untuk rekan sejawatnya, dan juga terima kasih juga ke Bu Dewi yang sudah Untuk tidak berkelompok lagi, karena ketika kita membuat kelompok itu mereka seperti di penjara Bu Dewi. Kita saja kadang kalau ada pergi pelatihan Bu Dewi kan dari pagi kelompok dengan orang itu, kadang kita diam, kita nggak cocok, ada kelompok itu, tapi instruktur kita menyarankan kita kelompoknya bosan, aku pengen cari yang lain lah. Kebetulan kita ada kenal dengan kawannya akrab. Nah begitu juga dengan anak kita Bu Dewi, karena mereka pengen juga berganti. Jadi kira-kira itu Bu Dewi ya, kapan kira-kira itu istilahnya Bu Dewi mulai melaksanakan apa yang sudah kita evaluasi tadi Bu Dewi? Ya, insya Allah dalam waktu dekat Pak Ade, kemungkinan kan Senin ini libur, Oh, mungkin iya. Selasa besok lah ya Pak Ade, saya lakukan itu supaya anak juga merasa nyaman ya kan Pak Ade dengan Iya. kelompoknya. Saya tanyakan kembali dengan anak mau berkelompok dengan siapa, saya bebaskan anak untuk memilih kelompoknya sesuai kenyamanan mereka masing-masing Pak Ade. Oh iya, nah, itu sangat luar biasa Bu Dewi, karena kita sebagai seorang guru ini kan kita mengerahkan jiwa dan raga kita Bu Dewi, ya, bagaimana kita mencintai profesi kita mencintai siswa kita. Mudah-mudahan anak yang kita didik nanti itulah yang akan menolong kita Bu Dewi ya. Oke Bu Dewi ya, berarti Bu Dewi akan melaksanakan tindak lanjut dari evaluasi observasi kita itu dalam waktu dekat ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan Bu Dewi ya, saya pun berdoa mudah-mudahan kita sebagai seorang guru ini diberi kekuatan ya Bu Dewi ya, untuk tetap mencerdaskan anak bangsa. Oke, lanjut Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi ada sedikit yang Bu Dewi terkait aktivitas pengembangan Bu Dewi ya. Jadi tadi pengembangan yang akan Bu Dewi capai itu di area apa tadi Bu Dewi? Kompetensi pedagogik saya. Iya. Oh ya, yang kompetensi pedagogik yang bagaimana itu yang ingin Bu Dewi capai Bu Dewi? Dari diri saya sendiri Iya, Pak iya. Ade, mulai dari merencanakan pembelajaran, merancang RPP, menyiapkan media yang lebih menarik, kemudian membuat anak berdiskusi kelompok sesuai dengan kenyamanan siswa masing-masing. Intinya mereka boleh memilih dengan bebas sesuai kenyamanan. Oke Bu Dewi. Jadi kira-kira Bu Dewi ukuran keberhasilan Bu Dewi melaksanakan Memilih dengan bebas sesuai kenyamanan. Oke Bu Dewi. Jadi kira-kira Bu Dewi ukuran keberhasilan Bu Dewi melaksanakan apa yang Bu Dewi sampaikan tadi itu apa Bu Dewi? Misalnya terhadap siswanya, apakah siswanya mampu menangkap materi atau siswa berubah sikapnya atau bagaimana? Misalnya ukuran keberhasilannya. Iya. Bisa mungkin dengan angka Bu Dewi, kalau menurut Bu Dewi menyampaikan pembelajaran, menampilkan pedagogi tadi, keterampilan mengajar Bu Dewi, ukuran keberhasilannya kepada siswa itu dilihat dari mana? Dari anak itu sudah memahami materi apa yang saya sampaikan. Kan ini sudah belajar nih kan Pak Ade, dari proses pembelajaran. Kan ada yang namanya refleksi dan menyampaikan kesimpulan. Nah, dari proses refleksi itulah saya tahu bagaimana anak itu sudah paham dengan materi saya sampaikan atau belum. Refleksi itu saya menggunakan pertanyaan Pak Ade. Anak itu saya beri pertanyaan kan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, pada saat itu anak itu bisa menjawabnya Pak Ade. Kayak kemarin kan tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan
kemudian apa itu peran-peran dari rantai makanan, mereka bisa menjawab, dan terakhir mereka juga dapat menyimpulkan. Jadi dari situlah saya bisa menilai bahwa sebagian besar peserta didik saya pada saat saya menyampaikan materi pembelajaran hari itu, mereka sekitar 80% akan bisa menangkap pelajarannya. Oke, jadi ukuran keberhasilan Bu Dewi artinya materi yang disampaikan oleh Bu Dewi, siswa-siswa bisa memahami Bu Dewi ya. Iya, saya pun kemarin melihat Bu Dewi antusias anak-anak, apalagi ada yang kemarin yang di akhir pembelajaran Bu Dewi menyampaikan siapa yang bisa menyimpulkan, antusias kalian anak itu tampil ke depan. Artinya apa yang Bu Dewi sampaikan di pembelajaran, siswa itu bisa menangkap apa yang Bu Dewi sampaikan, sehingga ketika kita minta refleksi atau kesimpulan dari siswa itu mereka berani. Artinya Bu Dewi, alhamdulillah ya Bu Dewi ya, artinya tetap seperti itu Bu Dewi ya, dan lebih kedepannya lebih baik. Jadi dari ukuran keberhasilan tadi Bu Dewi, alhamdulillah Bu Dewi bisa mengatasinya. Kira-kira Bu Dewi yang menjadi faktor pendukung sehingga proses pembelajaran yang Bu Dewi laksanakan di dalam kelas itu bisa berhasil, siapa kira-kira? Bu PP kami, Bu di SPDM MPD. Terima kasih Pak Ade yang sudah berbagi praktik baiknya ya untuk rekan sejawatnya, dan juga terima kasih juga ke Bu Dewi yang sudah mau belajar dan mau meningkatkan kompetensi seorang guru menjadi lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Bu Dewi dan Pak Ade untuk dalam pelaksanaan program pasca observasi ini. Oke, terima kasih. Ya. Oke Bu Dewi, makasih ya, sukses kemudiannya. Ya, semoga berhasil. Iya.